Apa kabar? Semoga semua tetap produktif, lancar puasanya bagi yang menjalankan, dan yang paling penting tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan. Senang sekali saya Ari Mega kembali menemani Anda dalam puncak perayaan hari ulang tahun ke-9 Kata Data. Dan sebagai persembahan untuk para sahabat Kata Data, nanti di sesi kelima pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Kata Data Media Network akan meluncurkan Ziggy.id. Ini merupakan website entertainment dan lifestyle untuk sahabat Gen Z. Informasi berbasis data, riset, dan fakta yang dikemas secara menyenangkan untuk menginspirasi anak muda. So, jangan sampai terlewat ya. Selain via Zoom webinar, tayangan ini juga Anda dapat saksikan lewat YouTube Kata Data Indonesia dan Facebook Kata Data Indonesia, serta Instagram dan website katadata.co.id. Kami juga akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang tergabung melalui Zoom. Jadi silahkan bertanya pada fitur Q&A di aplikasi Zoom Anda. Jangan lupa sebutkan nama, domisili, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Kali ini di sesi keempat, kita akan memiliki tema Collaborative Action to Build Sustainable Cities. Bersama saya sudah ada dua narasumber yang tergabung secara virtual. Sudah ada Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, Ketua Apexi sekaligus Wali Kota Bogor. Selamat siang Pak Bima, atau Pak Bima Arya, atau aku panggil Kang Bima Arya ya? Kang aja ya, selamat siang, Bu Ari. Selamat siang. Dan juga ada Bapak Mulya Amri, panel ahli Kata Data Insight Center KIC. Selamat siang Mas Muli. Selamat siang Kang Bima. Iya, baik. Semuanya selamat siang, senang bergabung dalam diskusi kita kali ini. Kayaknya kita langsung saja nih diskusi ya tentang tema kita kali ini, yaitu Collaborative Action to Build Sustainable Cities. Yang pertama saya ingin berdiskusi tentang bagaimana tantangan dan peluang urbanisasi. Saya langsung ke Kang Bima Arya nih. Kang, sebagai Wali Kota Bogor dan Ketua Apexi atau Asosiasi Pemerintah Kota di seluruh Indonesia, saat ini sekitar 56% penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Nah, apa saja tantangan terbesar saat ini dan di masa depan yang dihadapi pemerintah kota dalam menghadapi tekanan populasi? Mangga, Kang. Ya, tantangannya itu sama sebetulnya. Bagaimana menyeimbangkan antara economic growth dan sustainable development. Kita itu kan semua terpacu untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi menuju PAD. But at the same time, we should balance also dengan sustainable development. Nah, yang kedua ini banyak yang nggak paham. Ya, yang kedua ini banyak yang dipinggirkan. Jadi hanya fokus pada angka-angka statistik di atas kertas. Pengangguran diselesaikan berapa, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan sebagainya. Padahal di sisi lain, ada PR besar bagi kita tentang sustainable development. Ada SDGs dan lain sebagainya. Ini nggak mudah, sangat tidak mudah, karena membutuhkan perspektif yang holistik. Ya, ini mazhab tersendiri. Jadi kalau saya bilang ini sudah ideologis, ya ideologinya itu harus kuat gitu. Nggak bisa hanya sebatas menjalankan kegiatan atau program. Kita harus paham. Ketika dinas-dinas itu bergerak, mereka harus tahu ideologi kita di mana. Maka selalu saya sampaikan, Bogor itu smart city, green city, heritage city, semuanya harus balance gitu. Kita nggak mau alokasi dari APBD dianggarkan, tapi untuk membunuh banyak sekali ekosistem gitu. Nah, tantangan terbesar saya kira di situ. Ada urbanisasi, ada percepatan mobilitas warga, tapi di sisi lain aspek lingkungan harus kita perhatikan. Nah, untuk itu kita tidak bisa sendiri. Kita mengalami keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya, dan juga waktu. Nah, karena itu keywords-nya kembali lagi adalah kolaborasi. Kalau kita belajar dari sukses story wali kota hebat di dunia, semua ini berkolaborasi. Ketika dilantik, saya diberikan satu buku oleh senior saya, Bang Faisal Basri, ekonom, buku karangan Benjamin Barber, If Mayors Rule the World. Wali kota yang hebat yang bisa mengubah kotanya
dan kemudian mereka berkontribusi untuk mengubah dunia. Nah, semuanya itu ya karena berkolaborasi. Jadi sejak 2014, mazhab saya adalah mazhab kolaborasi dan sinergi. Gitu kira-kira. Iya, terima kasih Kang. Ini saya sekarang mau ke Mas Mulya Amri nih. Mas sebagai expert panel Kata Data, Insight Center, dan sekaligus sebagai ahli pembangunan perkotaan, ini BPS atau Badan Pusat Statistik sudah memperkirakan pada 2030 nanti lebih dari 63% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sepertinya kita memang tidak bisa menghindar dari urbanisasi ya Mas ya. Dan ini kira-kira apakah urbanisasi ini tantangan atau justru peluang nih Mas? Ya, terima kasih Mbak Ari. Jadi ini tepat sekali kita bicara sekarang dengan Kang Bima Arya sebagai wali kota dan juga pimpinan dari APEKSI sekarang ya. Karena memang urbanisasi ini adalah topik yang menjadi perhatian orang-orang di seluruh dunia sekarang. Karena datanya menunjukkan bahwa tidak ada negara manapun di dunia yang bisa menjadi negara maju tanpa urbanisasi. Jadi kapanpun itu, dimanapun itu, negara mana saja, pada periode apa saja, semakin makmur negaranya, dia juga semakin urban. Artinya semakin banyak penduduknya yang tinggal di kawasan perkotaan. Ketika saya bilang kawasan perkotaan, di sini bukan hanya kota ya, seperti kota Bogor. Tapi kalau kita lihat Kabupaten Bogor, itu juga sebetulnya udah mayoritas kawasan perkotaan. Nah, cuman core-nya adalah di kota Bogor gitu ya. Tapi kembali lagi kalau kita lihat yang media suka salah paham, itu urbanisasi bukan berarti kita meninggalkan pertanian loh. Bukan berarti kita meninggalkan desa. Artinya kita memanage perkotaan kita secara lebih baik agar menghasilkan kemakmuran yang sebesar-besarnya, baik bagi orang yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Nah, kalau kita lihat di Jepang sama Belanda ya, ini tingkat urbanisasinya masing-masing 92%. Tapi siapa bilang Belanda atau Jepang itu meninggalkan pertanian? Orang beras Jepang kualitasnya tinggi, keju, susu, bunga Belanda itu diekspor kemana-mana. Jadi ya urbanisasi ini memang membawa manfaat. Dan kalau kita lihat Indonesia pun memperoleh manfaat ya dari urbanisasi. Kalau kita lihat datanya juga, setiap ada kenaikan 1% dari tingkat urbanisasi kita. Tadi disebutkan ya, saat ini Indonesia tingkat urbanisasinya 56%. Setiap ada pertumbuhan 1%, jadi kalau nanti berikutnya naik jadi 57%, itu setara dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1,4%. Ini lumayan ya, dalam artian memang urbanisasi ini membawa manfaat. Semakin tinggi urbanisasi, PDRB per kapita juga makin tinggi. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan yang 1% setara dengan 1,4% itu nggak ada apa-apanya. Kalau di Tiongkok kita lihat 1% urbanisasi setara dengan pertambahan PDB per kapita setara 3%. Jadi 1% urbanisasi, 3% PDB per kapita. Di negara-negara Asia Pasifik yang berkembang lainnya pun seperti Vietnam dan lain-lain itu 2,7%. Jadi Indonesia itu sebenarnya underperforming dalam hal pemanfaatan urbanisasi menjadi manfaat ekonomi, manfaat lingkungan dan lain-lain juga. Tadi mungkin saya berikan sedikit gambaran grafik ya di sini. Teman-teman bisa generate atau buat sendiri grafik-grafik seperti ini dengan fasilitas yang dibuat oleh Kata Data, namanya Databox, yaitu databox.id databox.id. Di sini kita lihat peta sebaran kota dan kabupaten di Indonesia berdasarkan tingkat urbanisasinya. Kita lihat semakin merah warna kota dan kabupatennya, itu semakin tinggi tingkat urbanisasinya. Dan di sini kita lihat bahwa ya di daerah Pulau Jawa itu Jabodetabek termasuk Bogor, lalu kemudian Bandung, Semarang, Surabaya, itu daerahnya warnanya merah, dan bahkan Jabodetabek itu terus sampai ke Bandung itu warnanya merah juga, bahkan udah sebagian orang bilang udah menjadi satu kawasan perkotaan yang besar. Lalu kalau di Sumatera kita lihat di Medan, di Batam, di sekitar Pekanbaru dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa data yang kita tampilkan di peta yang bisa teman-teman dapatkan lewat Databox. Nah, cuman apa masalahnya? Kita lihat salah satu hal, kita belum bisa memanage kawasan pusat perkotaan kita secara inklusif. Di slide berikutnya, di gambar berikutnya, kita lihat bahwa kawasan perkotaan itu cenderung masih sangat mahal. Kalau kita lihat DKI Jakarta di
bar yang paling bawah ya, itu adalah salah satu provinsi yang paling besar ditinggalkan oleh penduduknya. Dan ternyata mereka pindahnya kemana? Nah ini kita lihat bisa kemana-mana ya, tapi salah satu datanya kita lihat, provinsi yang menjadi tempat kedatangan orang-orang atau tujuan migrasi internal di Indonesia itu Jawa Barat. Nomor satu Jawa Barat ini adalah provinsi tujuan migrasi. Entah itu datang dari DKI Jakarta yang merasakan berbagai macam keluhan, ataupun dari provinsi-provinsi lain. Jadi provinsi di mana tempat Bogor, tempatnya Kang Bima ini adalah provinsi yang menjadi sangat atraktif buat tempat orang datang ya. Nah ini menjadi tempat yang padat, menjadi tempat yang tumbuh sangat cepat. Kita seringkali terfokus pada daerah-daerah pusat kota, tapi daerah-daerah pinggiran kota atau urban periphery dari metro area itu menjadi sebuah tempat yang sangat pesat tumbuhnya, dan pasti dirasakan sendiri oleh Kang Bima, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor juga. Ini bagaimana memanage penduduk yang datang sedemikian pesatnya ke daerah sini. Nah tentunya juga ini yang menjadi PR kita. Kembali lagi, urbanisasi bisa menjadi manfaat, tapi bisa juga menjadi tantangan. Apakah kita bisa menyediakan tempat tinggal yang layak, yang juga kualitasnya baik bagi migran yang datang. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, salah satu yang muncul masalahnya adalah kesenjangan. Kesenjangan di perkotaan ini kita lihat sebagaimana digambarkan dalam garis yang berwarna biru paling atas, itu sudah sangat tinggi. Itu sudah sekarang sekitar 0,4 atau Gini rasio Gini. Semakin tinggi rasio Gini itu semakin senjang. Jadi kalau kita lihat biasanya orang bilang 0,5 itu udah sangat senjang, 0,4 juga senjang. Nah di daerah perkotaan ini rasio Gini, rasio kesenjangannya sangat tinggi. Di daerah pedesaan kesenjangannya ini masih sekitar 0,3 rasio Gininya, tapi tetap bertambah juga. Ini yang menjadi PR sekarang bagi semua pemerintah kota, pemerintah kabupaten juga, karena di pemerintah kabupaten juga ada kawasan perkotaan, pemerintah nasional, dan juga pemerintah pusat dan stakeholder lainnya termasuk swasta juga. Pada intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan urbanisasi ini menjadi peluang dan tidak menjadi beban. Nah, karena kita lihat seringkali narasi yang muncul, urbanisasi ini masih dianggap sebagai beban. Padahal sebetulnya dia bisa di-manage, di-balance, bagaimana kita memanfaatkan peluangnya dan mengurangi tantangan-tantangannya. Mungkin begitu Mbak Ari. Ya, terima kasih Mas Mulia. Ini tadi disebutkan bahwa negara maju itu justru urbanisasinya tinggi, namun di satu sisi tidak akan melupakan sektor pertanian, dan Indonesia juga masih underperforming ya Mas ya untuk mengambil manfaat dari urbanisasi. Sementara tadi Kang Arya bilang bahwa sangat dibutuhkan kolaborasi satu sama lain untuk menjadikan sebuah kota urban itu mengambil manfaat dari situ. Nah, sebelum kita adanya kolaborasi, mari aku pengen tahu nih diskusi mengenai pembangunan dan pengelolaan sarana serta prasarana perkotaan, dan juga tentu saja peran teknologi. Nah, Kang Bima, saya mau tanya nih, rata-rata pembangunan sarana prasarana di perkotaan itu di Indonesia masih belum mengimbangi kecepatan urbanisasi. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Dan apakah ini karena anggaran yang tak mencukupi atau ada masalah lain? Boleh Kang dijelaskan? Ini, saya sangat setuju yang disampaikan Mas Mulia tadi. Kata kuncinya adalah akselerasi. Jadi gini, Kota Bogor itu kan tadinya juga wilayah peristirahatan. Lama-lama berkembang menjadi kota yang sangat produktif dan eskalatif semuanya. Setiap akhir minggu dalam kondisi normal sebelum pandemi ada 300.000 sampai 400.000 orang dari Jakarta dan sekitarnya masuk ke Kota Bogor. Kita nggak mungkin menghindar, tidak mungkin menghindar. Kita tidak mungkin melakukan pembatasan, ganjil genap dan lain-lain. Banyak warga Bogor yang tidak siap, harus saya akui. Psychological, mereka masih merasa ini adalah kota peristirahatan. Tapi zaman berubah. Jadi yang harus dilakukan adalah akselerasi, yaitu dengan mengantisipasi mobilitas. Kemudian kita harus hitung, oke, kalau sekarang penduduk Bogor 1 juta, within 10 years, kita harus estimasi berapa rumah yang harus kita bangun, berapa angkutan publik yang harus kita sediakan, berapa rumah sakit dan sebagainya. Ini penting.
Nah, karena itu perencanaan kita sudah sampai ke sana. Jadi 10 tahun lagi penduduk Bogor 1,5 juta. Housing-nya seperti apa? Transportasinya bagaimana? Kemudian zona wilayah pelayanannya seperti apa? Kalau tanpa perencanaan seperti itu, mati kita. Bogor akan menjadi kota lautan ruko, lautan angkot, lautan PKL, and we stop. We are going nowhere, kira-kira begitu. Nah, untuk akselerasi itu, nggak mungkin secara, mohon maaf, saya katakan secara primitif. Primitif itu apa? Membangun dengan uang yang kita pegang. Nggak mungkin. APBD kita terbatas. Kita harus mencukupi kebutuhan dasar. Ada basic needs, ada education, ada poverty, ada health, infrastructure, dan sebagainya. Sementara kan kita perlu antisipasi ini. Orang yang masuk ke Bogor supaya nggak macet, bagaimana kota Bogor, ya? Kemudian supaya orang nggak semua tumpah ruah tinggal di pusat kota, kita harus siapkan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kita harus bangun. Uangnya dari mana? Nah, disinilah poin sekali lagi tentang kolaborasi tadi. Kita harus berpikir sekarang bagaimana monetizing dari semua kegiatan-kegiatan kita. Ini saya sebetulnya sekarang tengah rapat untuk proyek pengembangan tram di pusat kota Bogor. Kita membutuhkan 1,6 triliun. 1,6 triliun. APBD kita aja 2 triliun per tahun. Itu untuk semuanya. Ini nggak cukup. Jadi otomatis nggak mungkin pakai uang kita. Apakah mungkin pakai uang pusat? Hari ini juga susah. Kita mengharapkan Kementerian Keuangan punya uang lebih di tengah era pandemi. Vaksin aja berapa? Nah, makanya kita berpikir out of the box. Oke, tramnya ini ada berapa shelter, berapa station, beberapa yang bisa dibangun TOD, Transit Oriented Development, untuk kita monetize, untuk kita kemudian expose ke corporate funding, ya, mereka bisa masuk di mana. Nah, hal seperti ini nggak bisa kalau kita nggak punya jiwa kolaborasi dan nggak punya spirit entrepreneurship. Ya, kita harus explore, oke, ini bisnisnya apa masuk, ini bisnisnya apa. Nah, kalau ASN persoalannya adalah we are well trained for spending, not earning, gitu loh. Nggak tahu carinya bagaimana. Ya, ASN itu kan birokrasi ini kan dikasih uang, lu habisin sekian. Tapi ketika mereka diminta berpikir cari uang, agak susah itu. Nah, itu challenge-nya ya. Jadi challenge-nya satu terkait dengan conceptual framework-nya. Ya. Challenge kedua adalah availability of resources-nya, baik human resources ataupun financial resources. Nah, challenge ketiga adalah spirit untuk bisa punya entrepreneurship tadi. Nggak semuanya bisa. Jadi ini era di mana kita nggak bisa sendiri dan harus paham trennya bergerak mana. Begitu kira-kira ya. Oke, nah tadi disebutkan ada salah satunya ada spirit entrepreneurship dan juga kolaborasinya seperti itu, ya Pak. Kira-kira bisa nggak nih Pak, Kang, untuk teknologi serta jaringan telekomunikasi yang untuk jadi perhatian? Karena dua ini adalah membuat jarak semakin antar desa dengan kota juga semakin dekat gitu. Dan dapat juga ini meningkatkan kualitas manajemen, sarana, serta prasarana perkotaan. Nah, saya ingin tahu nih gimana kalau memang itu dipakai dan bagaimana dampak dan telekomunikasi bagi perkembangan kota di Indonesia, juga dan bagaimana pemerintah kota memanfaatkan teknologi tersebut untuk pembangunan nih Pak. Silakan Kang. Oke. Ketika saya bilang akselerasi, di dalamnya itu tentu ada dimensi IT, ada dimensi infrastruktur IT di sini. Tapi saya ingin sampaikan di sini, hari ini banyak orang salah paham, nggak ngerti bahwa bicara IT, it's not only physical infrastructure, but also social behavior. Artinya apa? Sekarang ini banyak kota-kota ini cita-citanya besar, ingin menjadi smart city. Tapi kemudian yang diupayakan hanyalah infrastrukturnya saja. CCTV dibanyakin, aplikasi dibeli, tanpa menyiapkan resources-nya. Padahal uang yang digelontorkan untuk beli aplikasi, uang yang digelontorkan untuk bangun infrastruktur, tanpa manusia yang disiapkan nggak bisa juga. Ya. Saya pengalaman di Kota Bogor ini, kita sulit sekali untuk mendorong terbangunnya e-paper, paperless. Ya. Jadi nggak pakai kertas lagi semuanya, ini nggak mudah loh. Ya, padahal aplikasinya ada, sistemnya ada semuanya. Tapi orang-orangnya harus dididik seperti itu.
Nah, makanya sekarang kita berusaha untuk melakukan semacam audit ya, assessment secara total behavior kita seperti apa, ya, budaya makan minum kita, ya, budaya perjalanan dinas kita, budaya rapat kita segala macam. Ini harus mulai di-adjust gitu. Karena ya itu tadi, ya, ketika fisik diinstal, aplikasi dibeli, tapi orang yang nggak siap percuma. Ya, sebagai contoh misalnya, di Jakarta waktu itu ada clue, bagaimana warga bisa meliput secara real time semua problem yang ada. Bogor tuh membangun itu. Kita punya aplikasi seperti itu, real time. Jadi orang bisa foto, report ke kita. Aplikasinya canggih, ya, infrastrukturnya ada, koneksi wifi segala macam ada. Tetapi apakah kepala dinasnya semua mau mengolah? Atau mereka punya orang, staff yang dedicated untuk merespon itu, untuk secara cepat memaksimalkan jaringan yang ada untuk merespon di lapangan? Belum tentu. Jadi saya kira fokusnya juga ke sana. Jadi poin saya adalah social behavior penting untuk menyiapkan kita menuju ke arah smart city yang terintegrasi. Oke, ini menarik sekali ya. Rupanya sempat ada gerakan paperless, tapi ternyata tidak semudah itu nih ya, Kang Bima ya. Nah, juga dengan aplikasi sejenis, Jakarta punya Clue, Bogor juga punya, juga ternyata tidak semua belum bisa menggunakan itu. Nah, saya mau ke Mas Mulya Amri nih terkait dengan social behavior dan kemampuan kita mengadaptasi teknologi. Di East Ventures saat itu dengan dukungan Kata Data mengembangkan indeks daya saing digital untuk 34 provinsi dan kota-kota di Indonesia. Boleh dijelaskan nggak Mas, apa yang bisa dijadikan panduan dari laporan tersebut untuk berbagai pemerintah kota di Indonesia, dan bagaimana ini bisa tetap dilakukan sambil menjaga agar kota-kota di Indonesia tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan? Silakan Mas. Oke, baik, makasih Mbak Ari. Memang kalau kita bicara teknologi itu sebetulnya perjalanannya panjang ya. Teknologi informasi dan komunikasi datangnya belakangan, baru beberapa sejak abad yang lalu ya. Tapi kalau kita bicara teknologi yang sebelumnya, seperti teknologi untuk membangun bangunan bertingkat dengan beton bertulang, teknologi lift gitu ya, itu adalah teknologi-teknologi yang bukan ICT sendiri, tapi juga berpengaruh dalam pembangunan kota dan membuat kota itu menjadi lebih green atau lebih sustainable. Contohnya apa? Salah satu yang sering menjadi permasalahan dalam pembangunan perkotaan adalah asumsi bahwa pembangunan perkotaan itu pasti rakus lahan, pasti mengambil lahan yang banyak, sehingga lahan yang tadinya kawasan produktif untuk pertanian, kawasan resapan air, dan lain-lain, itu menjadi habis. Tapi sebetulnya dengan teknologi seperti lift, teknologi bangunan bertingkat, beton bertulang, dan lain-lain, itu sebetulnya kita sudah bisa memanipulasi ruang. Dalam artian kita bisa membangun secara vertikal. Ini yang masih agak susah diterapkan di Indonesia ya. Untuk daerah-daerah yang sudah sangat mahal seperti Jakarta, itu pun Jakarta pun masih di daerah tertentu seperti Sudirman, Kuningan, dan lain-lain, itu sudah mulai pembangunannya vertikal. Tapi sebetulnya pembangunan vertikal itu sudah mulai harus bisa diterapkan di mana-mana. Kalau memang itu bisa membuat pembangunan lebih compact ya, lebih hemat lahan, sehingga perkotaan dan penjagaan lingkungan yang hijau, lahan untuk resapan air dan lain-lain itu bisa berjalan dengan seiring. Nah, ini sebetulnya teknologi juga dalam formatnya yang terbaru, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, juga bisa membuat perkotaan berlaku secara lebih efisien. Perkotaan bekerja secara lebih efisien. Contohnya apa? Sekarang dengan teknologi internet, teknologi online meeting seperti yang kita gunakan sekarang, ini kita bisa melakukan pertemuan seperti ini tanpa harus kita berada secara fisik bersama-sama. Ilmunya tetap dapat, rapat virtual sekarang udah makin sering. Kalau perlu kita bisa lakukan hybrid, tapi ke depannya memang akan makin banyak opsi di mana orang bertemu secara hybrid. Kalau dulu orang bertemu harus fisik, harus tatap muka. Artinya apa? Artinya akan ada biaya perjalanan, akan ada gasolin, akan ada bensin yang keluar. Itu kan semua berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, dengan adanya ini, mungkin dengan adanya teknologi meeting online ini, mungkin tidak harus semua orang datang
ke tempat, sebagian orang bisa bergabung secara virtual. Dengan sebagian orang bergabung secara virtual aja itu udah lumayan, kebayang berapa banyak karbonnya yang bisa dikurangi dengan mengadakan meeting, timbang semuanya harus secara fisik. Nah, mungkin kita bisa ditunjukkan ini ya, slide tadi yang saya pakai, bisa ditunjukkan slide selanjutnya. Tadi Ari menanyakan bagaimana dengan indeks daya saing digital antar daerah-daerah di Indonesia. Nah, memang Kata Data membantu East Venture, salah satu venture capital, untuk mengembangkan alat ukur untuk memahami seberapa besar kemampuan masing-masing daerah di Indonesia, 34 provinsi, dan juga kita menghitung 100 lebih kota di Indonesia untuk dapat mengembangkan kemampuan digitalnya atau daya saing digitalnya. Nah, ini terdiri dari 3 pilar kita menghitungnya ya. Yang pertama adalah input. Input ini adalah hal-hal apa sih yang diperlukan agar sebuah daerah dapat mengembangkan daya saing digitalnya. Jadi di sini ada SDM. Nah, termasuk di sini di Bogor, di Jawa Barat, ini adalah tempat-tempat yang sangat kaya untuk membangun SDM-nya. Banyak sekali universitas di sana dan sekarang makin banyak juga jurusan-jurusan yang menawarkan program studi terkait dengan digitalisasi. Lalu ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, lalu ada juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk TIK. Ini semua membentuk pilar dari input. Semakin banyak sebuah daerah mencapai hal-hal ini, semakin banyak inputnya untuk mengembangkan daya saing digitalnya. Lalu pilar yang kedua itu adalah output. Output ini artinya begitu inputnya sudah dimasukkan, apakah nantinya akan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk perekonomian. Artinya apakah sektor teknologi dan informasi itu memberikan kue perekonomian yang lebih besar yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apakah sektor informasi dan komunikasi memberikan ketenaga kerjaan, memberikan sumbangsih terhadap ketenaga kerjaan. Dalam artian apakah sektor ini memberikan lowongan pekerjaan. Jadi jangan sampai juga ekonominya tumbuh tapi tidak inklusif, tidak memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lalu juga ada elemen yang terkait dengan kewirausahaan dan produktivitas. Apakah teknologi informasi dan komunikasi ini membantu masyarakat daerah itu menjadi lebih produktif, menjadi lebih berjiwa kewirausahaan. Jadi jangan sampai udah ada teknologi informasi tapi malah tidak produktif gitu kan. Nah, ini yang karena di mana-mana teknologi adalah dia double edge sword ya. Dia adalah sebuah alat, bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Jadi bisa meningkatkan produktivitas, atau kalau kerjaan kita cuma yang nggak jelas di dunia maya, itu bisa juga menurunkan produktivitas kan gitu. Nah, di pilar yang ketiga di paling kanan ini adalah penunjang untuk mewujudkan daya saing digital di setiap daerah. Di situ ada infrastruktur, lalu juga ada keuangan dan juga dari kapasitas Pemda itu sendiri. Nah, bagaimana hasilnya untuk Indonesia secara keseluruhan? Di slide berikutnya kita bisa melihat pilar-pilar apa saja yang skornya secara Indonesia, secara umum itu lebih tinggi. Kalau kita lihat, pilar yang paling tinggi di situ adalah yang nomor 3 dari sebelah kanan. Itu adalah pilar infrastruktur. Dalam artian apa? Antar daerah di Indonesia, infrastruktur TIK-nya, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasinya, sudah lebih merata. Baik itu di daerah perkotaan maupun perdesaan, Jawa, luar Jawa, ya memang masih ada perbedaan, masih ada ketimpangan, tapi relatif sudah jauh lebih merata. Jadi ini infrastruktur paling tinggi skornya, artinya paling merata antar daerah-daerah di Indonesia. Kita lihat program pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur TIK itu sudah berhasil, antara lain yang Palaparing dan lain-lain. Lalu kemudian pilar apa lagi yang berhasil? Di sini juga adalah penggunaan TIK. Ini kalau kita lihat yang kolom yang nomor 2 dari kiri, penggunaan TIK juga yang paling tinggi. Jadi artinya apa? Kebanyakan orang di Indonesia sudah memiliki akses pada internet maupun aplikasi-aplikasi yang dimungkinkan oleh internet, seperti aplikasi yang ada di handphone, baik itu sosial media, e-commerce dan lain-lain, dan juga banyak sekali yang menggunakannya, Jadi sudah penggunaan TIK ini sudah meluas di mana-mana. Tapi kalau kita lihat, pilar yang skornya paling rendah itu adalah 2.
Ini yang di tengah-tengah ini adalah kewirausahaan dan produktivitas. Artinya kebanyakan daerah sekarang sudah punya akses pada infrastruktur TIK, sudah menggunakan TIK, tapi produktivitas yang dia hasilkannya itu masih rendah. Kewirausahaan yang dia tumbuhkan itu masih rendah. Nah, ini mungkin hal yang bisa kita menjadikan masukan ya. Dalam artian ini udah jadi satu step maju nih. Paling tidak orang-orang udah punya akses pada TIK, udah mulai familiar dengan penggunaan TIK di handphonenya masing-masing, tapi produktivitasnya masih rendah nih, kewirausahaannya masih rendah. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana tool atau alat yang mereka sudah punya ini bisa membantu meningkatkan produktivitasnya. Jadi jangan sampai udah punya alat, dulu ini handphone ini adalah sebuah komputer yang lebih kuat daripada kebanyakan komputer 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang di tangan atau di kantong kebanyakan rakyat Indonesia itu sudah ada komputer yang sangat kuat. Komputer yang sangat kuat. Dan ini mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk nonton-nonton gak jelas atau mau berproduktivitas, mau berwirausaha. Ini yang saya pikir bisa menjadi tantangan kita ke depannya ya. Bagaimana TIK ini bisa kita sinergikan dengan strategi kota untuk meningkatkan produktivitas warga kota. Iya, terima kasih Mas Mulya. Berarti dengan seperti itu mungkin pemerintah kota bisa fokus dengan melatih untuk seperti kewirausahaan dan produktivitas seperti itu ya Mas ya. Oke. Ya, kita berbicara tentang kerjasama multi pihak seperti tadi Kang Bima Arya sudah jelaskan adanya dalam pembangunan kota itu ada lantaran keterbatasan anggaran ya Kang Bima ya, dan serta kapasitas, sehingga pemerintah kota perlu berkolaborasi dengan swasta ataupun pihak lain. Ini kalau boleh tahu nih Kang, skemanya seperti apa dan bagaimana peluang kolaborasi pemerintah kota dengan swasta dan juga pihak-pihak lain tersebut Kang, boleh dijelaskan? Opsi-opsinya kan banyak ya, semuanya sudah ada aturannya. Misalnya swasta yang menyewa lahan. Jadi swasta kita punya lahan, swasta menyewa gitu. Itu yang paling simpel ya, banyak yang seperti itu. UMKM banyak yang memanfaatkan itu, perusahaan-perusahaan juga banyak gitu. Opsi kedua adalah BOT. Ya, jadi sama-sama kemudian kita menganggarkan untuk membangun di lahan kita, kemudian dikontrak dalam jangka waktu tertentu 20-30 tahun gitu ya. Ini yang bisanya besar-besar gitu, terminal ataupun mall. Kita ada mall di sini dalam konteks BOT, ada terminal yang sekarang sedang dibangun juga gitu ya. Kemudian yang ketiga ya adalah public private partnership ya, bagaimana kita dengan skema-skema khusus ya, lahan kita alokasikan ya, sebagian dari APBD, sebagian juga kita pinjam dari pemerintah yang kemudian pembayarannya kita lakukan cicil. Jadi banyak opsinya sebetulnya sekarang. Yang penting begini, bagaimana desain program itu bisa kita buat sehingga dampaknya itu jangka panjang, sustain gitu. Dan yang kedua adalah sesuai dengan aturan. Memang saya harus akui ya, bagi birokrasi, bagi ASN yang sering menjadi problem adalah banyaknya hal-hal yang abu-abu. Ya, ini nggak jelas aturan seperti apa. Atau kita inginnya cepat tapi terhambat birokrasi ini, birokrasi itu. Gitu. Public private ini juga belum banyak atau KPBU gitu. Nggak banyak cerita suksesnya, karena itu banyak kemudian memilih lebih singkat saja, ya udah kita sewa aja misalnya, atau BOT aja dan sebagainya. Jadi sekali lagi opsinya banyak ya, tergantung pada waktu yang tersedia, tergantung pada anggaran dari APBD yang ada, dan tergantung bagaimana kita bisa memastikan aturan-aturan hukumnya. Itu kira-kira Mbak Ari ya. Ini saya mohon maaf nggak bisa lebih lama lagi karena lagi ditunggu, lagi rapat rem ya sama PTI. Iya. Atau kalau ada satu lagi bolehlah, tapi kalau tidak ada saya mau pamit ini Mbak Ari. Oke, baik Pak Kang Bima, rupanya sudah ada pertemuan lagi. Ini mungkin ada kita bisa
foto bareng dulu sebelum melanjutkan ke pertanyaan ke Mas Muli dan juga ada Q&A nih. Gimana, Kang Bima dan Mas Muli? Kalau boleh saya kasih closing sedikit begini. Oke. Dilema dari kepala daerah itu selalu terjebak dalam quick win trap. Jadi jebakan hasil jangka pendek. Padahal nggak semua pembangunan itu orientasinya jangka pendek. Kita harus bisa membangun sistem ke depan. Nah, kolaborasi ini juga seringkali dimensi jangka panjang. Bahaya kalau kepala daerah maunya cepat, maunya instan gitu. Itu poin-poin pertama saya. Nah, poin kedua adalah kepala daerah ini semuanya harus berbasiskan data. Karena kalau kebijakan nggak pakai data, itu amburadul biasanya. Data ini penting agar kebijakan itu lebih terarah. Kemudian outcomes-nya juga lebih jelas. Dan yang lebih penting lagi adalah kita punya argumen. Karena kebijakan hari ini gampang diserang. Apapun kebijakannya selalu diserang, selalu dibully gitu. Tapi kalau kebijakannya kuat, ada datanya mau apa? Ketika saya menggelontorkan uang senilai 1 triliun untuk bangun tram misalnya, bisa didebat oleh publik ngapain. Tapi kalau kita punya datanya, ini loh demand-nya seperti ini. Tahu nggak kalau kita macet di Bogor, kerugian yang tercipta adalah sekian. Itu kan data. Jadi data ini penting. Nah, jadi saya mengajak mari kita sama-sama membangun awareness atas akses atau kesadaran memiliki data ini. Dari mana datanya? Sekali nggak bisa sendiri, dari kolaborasi. Termasuk tentunya kolaborasi data dengan kata data. Terima kasih, saya kira untuk kesempatan. Baik, luar biasa sekali Kang Bima atas waktunya. Terima kasih. Ya, sebelum Kang Bima meninggalkan kita semua di sini, mari boleh Mas Mulia kita foto bareng bertiga dulu. Baik, saya kasih arahan ya, Kang Bima dan Mas Muli. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Kang Bima atas waktunya. Ya, semoga sehat selalu ya Kang ya. Ya, baik. Ini rupanya sudah tinggal kita berdua nih. Mungkin, tapi saya ada satu pertanyaan nih, Mas Mulia dari sahabat Kata Data. Boleh dijawab? Apa namanya? Mungkin Kak Mas Muli bisa memberikan jawaban sekaligus closing hari ini. Oke. Ada dari pertanyaan dari Ibu Jubaida di Bekasi. Selain berkolaborasi dengan siapa, mestinya seperti dengan siapa saja sih pemerintah kota itu harus membangun kemitraan yang strategis gitu loh. Apa namanya dan apakah harus berkolaborasi juga dengan media dan manfaat yang bisa dibagikan kepada masyarakat itu seperti apa? Boleh di share jawabannya, Mas? Oke, baik, makasih. Jadi stakeholder yang perlu dilebatkan dalam kolaborasi kota ya. Biasanya itu ada singkatan yang sangat memudahkan untuk diingat, yaitu ABG, Mbak Ari. Tahu nggak ABG itu apa? Jadi dalam kolaborasi ini ABG itu adalah akademisi. Akademisi itu adalah kalangan universitas, peneliti, begitu ya. Lalu kemudian B-nya bisnis, pengusaha, baik itu pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Jadi kadang-kadang kita seringkali terperangkap dengan pandangan bahwa pengusaha itu harus pengusaha besar. Padahal pengusaha UMKM, mikro, kecil, menengah itu juga adalah pengusaha juga. Jadi ini juga adalah stakeholder yang sebetulnya punya resource, punya pengalaman, dan punya peran, punya sumber daya yang bisa digerakkan untuk membangun perkotaan yang lebih baik. Nah, G-nya itu adalah government. Jadi government tentunya di sini ada pemerintah kota, tapi jangan lupa bahwa sebuah kota itu dia juga terkait dengan daerah-daerah lain yang ada di sekelilingnya. Kayak kadang orang itu bekerjanya di pusat kota, di kota Bogor misalnya, tapi tinggalnya itu di Kabupaten Bogor. Nah, dengan begitu sebetulnya Bogor dan Kabupaten Bogor itu adalah satu kesatuan perkotaan. Demikian juga dengan Jabodetabek gitu ya, kalau kita lihat gambaran yang lebih besarnya lagi. Jadi di sini ada pemerintah, G-nya itu pemerintah, tapi bukan hanya pemerintah kota, tapi juga pemerintah daerah yang lainnya, termasuk juga yang relevan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, itu ABG, itu yang paling sederhananya. Walaupun belakangan orang juga bilang kerjasama ini harus pentahelix gitu. Jadi Mbak Ari bukan hanya ABG, kalau ABG kan 3, ABG, akademisi, bisnis, government. Tapi pentahelix ada lagi 2 lagi. Yang berikutnya adalah ABC, ABC,
C-nya itu apa? Komunitas, community. Jadi Community, jangan oke. lupa wakil-wakil dari komunitas, baik itu Karang Taruna lah, atau organisasi kemasyarakatan yang ada di sana, maupun juga NGO, masyarakat sipil. Mereka adalah wakil-wakil dari C, community. Jadi A, B, C, G. Yang terakhirnya M. M-nya itu apa? Media. Karena mau nggak mau sekarang kita ini juga sangat mengandalkan pada media, apapun itu bentuknya. Kalau dulu banyak sekali media cetak, sekarang juga sudah banyak juga media online. Nah, ini semua membantu mencoba membantu memahami kondisinya bagi masyarakat. Jadi membantu membuat masyarakat lebih aware, lebih paham tentang kondisi-kondisi yang terjadi di daerahnya, dan juga membantu mengklarifikasi berita yang tidak benar dan lain-lain. Jadi media ini punya peran pendidikan sebetulnya. Nah, jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi kalau di antara stakeholder yang mau berkolaborasi itu masih ada persepsi-persepsi yang salah, masih memahami berita-berita yang salah, hoax dan lain-lain. Jadi peran media ini bisa membantu menjembatani komunikasi antar berbagai stakeholder dengan informasi yang benar. Nah, ini sih kalau kita bisa wujudkan kerjasama yang baik, paling tidak di 3 dulu itu ABG, kalau misalnya bisa lebih jauh lagi sampai ke 5-5-nya yaitu ABCG, tentunya kita harapkan kita bisa menghasilkan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, lebih menguntungkan bagi semua orang, termasuk juga bagi lingkungan. Iya, terima kasih Mas Muli atas jawabannya, dan saya juga terima kasih untuk seluruh narasumber, termasuk Kang Bima Arya yang sudah meninggalkan lokasi, dan juga Mas Muli tentu saja. Ya, terutama untuk dengan Kang Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor sekaligus Ketua APEKSI, seperti yang kerap tadi disebut oleh Kang Bima Arya bahwa kota harus membangun kemitraan dan kolaborasi dengan banyak stakeholder. Itulah mengapa kampanye APEKSI tahun ini menggunakan hashtag APEKSI Negeri. Demikian Mas Muli, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu dan silakan melanjutkan ibadah puasanya bareng yang berpuasa. Ya, terima kasih Mas Muli. Ya, dan sahabat Kata Data, demikian tadi perbincangan dengan Kang Bima Arya dan juga Mas Muli Amri. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk menyaksikan sesi keempat nanti dengan tema Next Leader for Future Cities pada pukul 12.30 setelah ini. Sekaligus juga ada peluncuran Ziggy.id, dan maka dari itu jangan sampai terlewat ya. Baiklah, saya Ari Mega pamit sejenak. Jangan kemana-mana, Kata Data 9 Virtual Event akan kembali setelah yang satu ini.